Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita arti, terima kasih sudah kembali bersama kami. Di video kali ini, kami ingin mengajak kalian menyimak sebuah kisah yang sangat menyayat hati. Sebuah kisah tentang kesetiaan yang dibalas pengkhianatan. Tentang seorang istri sah yang dipaksa menerima kenyataan pahit merawat anak hasil perselingkuhan suaminya sendiri. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Sari dan Dimas. Sari menikah dengan Dimas setelah 3 tahun berpacaran. Mereka membangun rumah tangga dari nol. Dari kontrakan sempit, motor tua, hingga akhirnya punya rumah kecil yang sederhana. Bagi Sari, kebahagiaan itu sederhana. Suami pulang dengan selamat, makan bersama, lalu berdoa sebelum tidur. Sari adalah istri yang sabar dan penuh cinta. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan. Setiap sore, ia menunggu Dimas pulang. Setiap malam, ia selalu mendoakan suaminya. Dimas dikenal ramah dan pekerja keras. Ia sering dinas keluar kota. Kadang 2 hari, kadang 3 hari. Sari tak pernah curiga. Ia percaya pada suaminya sepenuh hati. Namun waktu berjalan. Perlahan, Sari merasakan ada yang berubah. Telepon Dimas sering tak diangkat. Pesan dibalas singkat. Saat pulang, Dimas lebih banyak diam. Sari menenangkan dirinya. Mungkin Mas memang capek. Ia memilih percaya. Sampai suatu malam, pintu rumah diketuk keras. Sari membuka pintu. Di depan berdiri Dimas. Di sampingnya seorang perempuan. Di gendongannya seorang bayi. Sari membeku. "Mas, ini siapa?" tanyanya lirih. Dimas menelan ludah. "Masuk dulu." Di ruang tamu suasana menjadi tegang. Perempuan itu menunduk. Bayi di gendongannya tertidur. Dimas menarik napas panjang. Namanya Rima, dan ini anakku. Kata-kata itu menghantam jantung Sari. Tubuhnya lemas, dadanya sesak, matanya panas. "Apa maksud Mas?" Suaranya bergetar. Rina menangis. "Aku tidak tahu Mas Dimas sudah menikah." Sari menatap bayi itu. Hatinya perih. Anak itu tak bersalah, namun kehadirannya adalah bukti pengkhianatan. Dimas menunduk. "Mas salah. Mas hilaf." Tangis Sari pecah. Malam itu, Sari tak tidur. Ia duduk memandangi dinding. Mengingat janji setia. Mengingat doa-doa. Mengingat harapan. Semua terasa hancur. Keesokan paginya, Dimas berkata sesuatu yang lebih melukai. "Rina akan pergi, tapi anak ini tidak punya siapa-siapa. Mas minta kamu yang merawatnya." Sari menatap Dimas dengan mata merah. "Apa Mas sadar apa yang Mas minta? Aku anakku. Aku bertanggung jawab. Lalu aku?" Suara Sari gemetar. "Aku istrimu." Sari berdiri. "Aku diselingkuhi. Lalu aku diminta merawat anak hasil perselingkuhan itu." Rina menangis. "Aku akan pergi, Mbak. Maafkan aku." Rina pergi hari itu juga. Bayi itu tertinggal. Tangis bayi memenuhi rumah. Sari berdiri di depan kamar. Ia mendengar tangisan itu. Hatinya remuk. Ia marah pada Dimas. Ia benci pada pengkhianatan. Namun ia tak bisa membenci bayi itu. Bayi itu menangis karena lapar. Sari mendekat, menggendongnya. Tangannya gemetar. "Maafkan Tante. Tante tidak tahu harus bagaimana." Sejak hari itu, hidup Sari berubah. Ia bangun malam. Ia mengganti popok. Ia menenangkan bayi saat menangis. Ia memeluknya saat demam. Hari demi hari berlalu. Sari mulai menyayangi bayi itu.
Namun setiap menatap wajahnya, hatinya terasa perih, karena wajah itu mengingatkannya pada pengkhianatan. Di luar orang mulai berbisik-bisik. Kasihan Sari, suaminya selingkuh, anaknya disuruh dirawat istri sah. Setiap bisikan seperti pisau. Dimas semakin jarang di rumah. Ia menghindar, ia merasa bersalah. Suatu malam, bayi itu demam tinggi. Sari menggendongnya ke rumah sakit. Di ruang tunggu, Sari menangis. Ya Allah, aku tak tahu harus kuat sampai kapan. Dimas datang terlambat. Ia melihat Sari tertidur di kursi sambil memeluk bayi. Wajah Sari pucat, matanya sembab. Beberapa hari kemudian, Sari berkata, "Mas, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa hidup dalam pernikahan yang dibangun di atas pengkhianatan." Tangis Dimas pecah. "Aku menyesal." "Aku memaafkan," kata Sari lirih. "Tapi aku tidak bisa melupakan." Sari menyerahkan bayi itu pada Dimas. "Dia tetap anakmu. Rawatlah dia. Jangan ulangi kesalahanmu." Sari pulang ke rumah orang tuanya. Ia memulai hidup baru. Dengan luka, dengan air mata, namun dengan keberanian. Sahabat cerita arti, perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pasangan, ia menghancurkan banyak hati yang tak bersalah. Ambil hikmahnya sebelum kepercayaan itu hancur untuk selamanya.